Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wastafrigid dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi walzam himyatan nadami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Kamis sebagaimana biasa kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita masih membahas seputar syarah burdah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik agar kita bisa mengamalkan isi dari apa yang kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas daripada bait burdah yang ke-23, di mana kemarin kita disuruh untuk berlaku sedang antara sangat lapar dan kenyang. Jadi kebanget lapar jangan, kebanget kenyang juga jangan. Karena terlalu lapar bisa jadi penyakit, begitupun kebanget kenyang bisa jadi penyakit. Nah, kenapa kita disuruh untuk berlapar-lapar diri? Jawabannya di sini ya. Jawabannya wastafrigid dam'ah min ainin qadim talat. Ya. Jawabannya agar kita bisa mudah untuk mengeluarkan air mata ya. Jadi disuruh lapar-lapar biar gampang nangis ya. Mungkin yang hadir di sini belum sepenuhnya paham ya. Karena batasan usia ya. Kalau usia udah SMA, mungkin udah lulus SMA, baru tuh bisa ngerasain bagaimana nangisnya penyesalan akan dosa. Tapi kalau yang masih SMP, baru-baru kenal dunia nih ya, baru-baru kenal dunia, belum ngerasain bagaimana bisa nangis karena Allah. Ya, kalau nangis terbagi dua, tulis, nangis terbagi dua. Yang pertama nangis karena dunia, yang kedua nangis karena Allah. Ya. Kalau nangis al-buka li ajli dunya fakatsira ya, banyak orang yang nangis karena dunia ya. Contohnya apa ya? Dia dapat cewek pacaran terus putus, nangis gak? Nangis tuh, pacar sad boy ya. Apa bedanya Naruto dengan perempuan? Kalau Naruto 1000 bayangan, kalau perempuan 1000 alasan. Biasa nangis tadi itu ya, namanya Fajar Sad Boy ya. Berapa sih umurnya dia? Paling SMP ya. Jadi dia baru bisa tuh orang-orang yang SMP ya, orang-orang yang tahapnya ya usianya baru balik, itu baru bisa menangis karena dunia ya. Ditilang ya, duitnya hilang, nangis. Ditilang polisi, Pak, ini bukan motor saya, ini motor orang tua saya. Telepon orang tuh, nangis tuh ya, duitnya hilang, nangis. Jadi kalau orang-orang yang masih kecil tuh begitu, nangisnya karena dunia. Tapi nggak apa-apa, bagus, masih nangis. Coba kalau nggak nangis, repot udah itu bocah bandel banget ini ya. Digebukin nggak nangis, dipukulin nggak nangis, duitnya hilang nggak nangis, ini udah bahaya ini ya. Karena sebelum kita bisa al-buka li ajlillah, nangis karena Allah, muqaddimahnya buka li ajli dunia ya. Menangis karena dunia gitu ya. Itu muqaddimahnya ya. Jadi jangan remehkan itu. Anak kecil nangis, kalau nggak nangis bapaknya bingung ya. Anak kecil baru lahir nangis kalau nggak nangis bapaknya bingung. Makanya kita jangan meremehkan tuh anak kecil nangis tuh ya. Sehat tandanya itu ya. Bahkan tangisan bayi dalam satu kitab disebutkan selama beberapa fase itu. Tangisan bayi itu adalah zikir, tangisan bayi itu adalah sholawat, tangisan bayi adalah
istighfar buat orang tuanya jangan salah. Ya. Anak bayi nangis tuh, jangan disuruh diem, jangan tuh lagi doain orang tuanya tuh dengan bahasa dia, Jelas paham? Tangan jangan begini. Nah, gitu ya. Makruh kita kalau ngaji tangan begini itu ya. Nah, itu nggak boleh, nggak adab namanya ya. Gimana cara kita ngaji? Nah, kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu hari datang ke majelis Imam Malik. Ketika datang nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Orang pada nyatet hadis dari Imam Malik. Imam Syafi'i ngapain? Duduk begini. Beliau buka tangannya, beliau tulis. Walaupun nggak bawa buku, begini beliau tuh. Seolah-olah lagi nyatet omongan guru. Rapi kelar, Imam Malik liatin dari belakang, dari depan. Ini orang main-main apa ya? Ngaji kok begini-gini pakai tangan. Orang kan pakai pulpen kayak Ujang gitu. Apa kata Imam Malik? Ya fulan, ya gulam, ta'al sini. Kenapa ente main-mainin tangan tadi? Ya Imam, saya nggak main-mainin tangan. Saya sedang mencatat apa yang kau katakan. Kalau gitu ente sebutkan tadi yang saya bilang. Disebutin Imam Syafi'i dari awal sampai akhir. Subhanallah. Sekali dengar langsung apa ya. Jadi di antara adab di majelis ya, tidak boleh apa tuh bertopang dagu, nggak boleh gini. Ya. Inilah kesalahan banyak orang sekarang begitu, hanya mengajar tapi nggak mendidik. Ya, harusnya tugas bersama ini. Orang tua yang melihat anaknya ketika ngaji begini, tegur. Guru sekolah yang melihat muridnya sul adab duduk begini, tegur. Begitupun guru ngaji. Ya, makanya saya katakan banyak orang sekarang itu hanya bisa ngajar tapi nggak mendidik. Ya, sehingga melahirkan generasi yang pintar tapi nggak beradab. Jelas paham? Maka dari sekarang tuh ajarkan tuh bagaimana Imam Syafi'i suatu hari lagi ngaji dengan gurunya, pengen minum malu. Beliau nunggu gurunya meleng nih baru diminum. Kenapa? Jangan sampai saya terlihat guru saya dalam kondisi saya lagi minum. Tuh. Ya. Yang kedua diantaranya, ya salah seorang murid beliau, ya kalau nggak salah Imam Syafi'i ketika ngaji bawa buku. Beliau nggak mau tuh yang namanya buka kertas dengan kondisi yang sangat dengan suara yang keras, nggak mau gitu. Nah, tadi beliau buka pelan-pelan. Jangan sampai menimbulkan suara yang mengganggu konsentrasi gurunya. Subhanallah. Tuh, ya. Jadi kalau bawa buku, bukanya apa tadi? Pelan. HP-nya diapain? Di silent tuh ya. Tuh, tapi jangan dimatiin kasihan ya. Kalau orang Jumat kan gitu ya, sering tuh ya. Para jamaah bagi yang membawa handphone harap dimatiin. Yang bawa handphone dimatiin. Dimatiin, jangan ya, di silent. Iya, jangan dimatiin, yang bawa handphone dimatiin. Bang Ijal bawa handphone ya digebukin. Orang salah paham kalimat kan, ya bener gak ya? Yang bawa handphone dimatiin, siapa yang dimatiin? Yang bawa handphone gitu. Yang bawa handphone tolong handphonenya dimatiin begitu. Jangan yang bawa handphone tolong dimatiin, mati dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah inilah pelajaran ya. Jadi kita selain mengaji, belajar ilmu, kita juga belajar adab. Nah, apa di antara adabnya itu nanti ya. Adab kalau kita di majelis guru kalau menguap tahan, usahakan senyum. Ya, kan kalau senyum kan enak tuh ya. Nah, coba senyum semua. Nah, iya. Bedain senyum sama nyengir ya, bedain. Kalau senyum giginya nggak kelihatan, tuh senyum gini. Nah, kalau nyengir giginya kelihatan, tuh ya. Tuh. Ya, tuh. Jadi itu bedanya nyengir sama senyum. Kalau senyum bagus, ente jalan sambil senyum nggak apa-apa, bagus. Yang repot jangan nyengir gini. Ya, udah gila itu. Nah, jelas tadi ya. Jadi ngomongin masalah menangis karena Allah, ya ini tadi kembali lagi. Ini adalah kesadaran, tuh ya. Jadi kalau orang menangis karena dunia, ya ini umum. Ya, siapa juga bisa nangis karena dunia. Ya, yang lagi pacaran putus nangis, yang lagi punya kerjaan bangkrut nangis, itu umum orang. Tapi bisa menangis karena Allah, ini kesadaran dan hidayah dari Allah. Nah, apa kuncinya? Tadi kuncinya, ya kosongin perut kita. Ya, orang yang perutnya selalu kenyang nggak bisa menangis karena Allah. Ya, ngedengar sesuatu nggak bisa nangis. Hati lagi muhasabah gitu ya, susah nangis. Ya. Ustadz tuh ada tuh teman saya, dia makannya banyak tapi kalau lagi muhasabah di sekolahannya tuh yang disuruh nunduk tuh, ya. Tahu nggak? Pernah ikut muhasabah nggak di sekolah? Ya. Yang pakai lagu, ya kan? Nah itu kan pada nangis tuh. Apakah menangisnya karena Allah?
Jawabannya bukan. Bisa iya, bisa bukan. Bisa iya kalau habis nangis berubah. Nah itu iya berarti. Dia habis nangis nih, ikut muhasabah terus berubah. Yang tadinya bandel jadi bener, yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat. Itu namanya tangis beneran. Tapi kalau habis nangis terus dia nggak ada perubahan, berarti dia cuma nangis karena dunia. Kan biasanya yang motivasi begitu. Ingatlah ibu kita ya. Ketika kita pulang ke rumah, kita temukan ada bendera kuning, kan gitu ya. Mulai tuh. Saya pertama kali pernah itu disuruh muhasabah. Saya kan nggak pernah ikut pelatihan. Cuma pernah denger sih orang muhasabah gitu. Bulan puasa, bulan Ramadan di SMK 47 sini. Saya muhasabah, saya ceritain orang tua tentang neraka. Neraka nggak nangis. Anak SMA diceritain neraka nggak nangis nggak? Neraka begini, neraka begitu, hukumannya begini, panasnya begini, nggak nangis. Pas diceritain orang tua, pada ngejar dia. Ada yang sampai nendang meja, ada yang sampai gobrak, gitu. Seru juga nih gimana nih. Kenapa kok bisa nangis giliran masalah orang tua? Nah, karena masalah yang paling sensitif itu. Ya. Orang yang mana aja, mau yang bandel gimana aja, kalau orang tuanya meninggal pasti nangis. Itu ya. Makanya orang tuanya meninggal dan dia nangis, itu nangis bukan karena Allah. Ingat, bukan karena apa? Masih karena karena orang tua kita dunia. Mungkin di pikiran dia gini, ya Allah, ntar siapa yang bayarin SPP, siapa ntar yang ngasih jajan, siapa yang ntar bayar listrik. Jadi yang dipikirin dunia lagi. Gitu. Jelas paham? Jadi menangis karena Allah itu sulit, ya, nggak mudah. Cobain nanti pulang dari sini sholat gitu. Coba sholat nangis, ya. Pernah nggak sholat nangis? Dedek sih sering kayaknya ya gitu ya. Ciloknya nggak laku nangis. Ditinggal sama jandek sebelah, masya Allah nangis. Maka dikatakan wastafrigi dam'a min ainin qadim talat, dan habiskanlah air mata yang ada di matamu. Masya Allah, disuruh kurasnya air mata ya. Istafrik maknanya farad ya, maknanya kosong, maksudnya habisin tuh air mata yang ada di matamu. Qadim talaat, yang sudah penuh ya. Tuh. Minal maharim, karena sebab dosa-dosa tuh ya. Gimana cara kita biar nangis? Ingat-ingat dosa. Tuh yang repot kagak ingat dosa, yang bahkan ngerasa kagak punya dosa. Itu yang repot, banyak banget orang begitu ya. Salah nggak merasa salah, dosa nggak merasa dosa. Yang ada di pikirannya dosa orang ya. Si fulan tuh dosanya banyak banget tuh dia, didurhaka sama orang tuanya. Si fulan jarang sholat tuh dia. Dilihat dosa orang tapi nggak dilihat dosanya sendiri. Nauzubillah min dzalik itu ya. Maka dalam syarah dikatakan tahhir ainaika bima'id dumu'i wa kasratil buka. Bersihkanlah kedua matamu dengan ya air mata yang bercucuran dan banyak menangis itu ya. Disuruh sama mu'alif kitab untuk tahhir. Nah, ajib bahasanya, tahhir. Sucikan ya. Sucikan mata kita. Kenapa dikatakan tahhir bukan nazif? Ya. Karena tahhir di sini maknanya mensucikan secara batin. Ya. Jadi mata kita ini kan punya kotoran zahir, ame kotoran batin. Ya. Mata punya kotoran zahir, ame kotoran zahir apa? Apa pasya kotoran zahir mata? Hah? Belek tuh ya, orang belekan tuh ya. Disuruh bersihin. Bangun tidur tuh belek lu masih hijau, bersihin gitu. Nah itu kotoran mata, ya belek, kotoran zahir. Tapi beliau mengatakan bukan itu, tahhir, sucikan. Kalau yang namanya toharoh itu bukan suci zahir doang, tapi sucikan batin. Ya, sucikan kedua matamu dengan air mata. Wa kasratil buka. Ya. Nah, jadi kalau orang sudah menangis, itu dua-duanya kena tuh. Ya. Kotoran batinnya kena, kotoran zahirnya kena. Coba nanti lagi belekan, terus nangis gitu. Beleknya keluar gak? Keluar, sama ingus-ingusnya gitu. Sama ingus
Ingusnya tadinya ada ingus-ingusnya, ada upil-upilnya keluar juga semua tuh. Secara nggak langsung ketika kita nangis semua ya keluar kotoran ya. Baik kotoran zahir maupun kotoran batin. Wabdhuril juhda fil istikhraji dumu'il ain, dan ya keluarkan segenap usahamu untuk mengeluarkan air mata tersebut ya. Disuruh berusaha keras ya. Hatta tastafriqad dam'a min ainin qad mala'atha minal maharim, sampai air matamu habis ya, sampai kosong air matamu yang mana mata tersebut sudah banyak terisi dengan memandang yang haram. Masya Allah ya. Wa maharimul ain kullu ma tandur ilaihi, dan ya dosanya mata atau perkara yang haram dari yang dikerjakan mata adalah kullu ma tanduru ilaihi, setiap apa yang kau lihat, mimma yuhramu nadharuha, dari apa yang diharamkan oleh Allah memandangnya itu ya. Jadi mata memandang sesuatu yang haram, kemudian kita nangisin, kemudian ya keluar air mata, bersih tuh mata insyaallah tuh ya. Qala alaihi salam zinal ain an-nadhar, zina mata adalah melihat ya. Ini yang masyhur ya hadis, zinal ain an-nadhar, zina mata melihat ya. Zina kuping mendengar ya. Tapi zina yang ini tidak dikatakan zina yang mendapatkan hukuman ya. Kalau zina yang mendapatkan hukuman zina muhsan, ama zina ghairu muhsan yang hukumannya rajam dan dicambuk 100 kali ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadhra al-ula an-nadratul ula. Nah, hadis nih. Pandangan pertama, sahmun min sihami syaitan, adalah panah dari panah setan ya. Kita lagi jalan, tiba-tiba ngelihat yang haram ya, perempuan lah pakai celana pendek gitu ya, tengah pusarnya kelihatan tuh ya. Yang ngelihat itu, nah itu adalah panah setan. Sekali lihat, langsung. Faman tarakahu khaufan, siapa yang meninggalkan pandangan itu karena takut kepada Allah, atahullahu imanan, Allah akan berikan iman, yajidu halawatahu fi qalbih, yang dia bisa mendapatkan rasa manis di hatinya ya. Jadi kalau kita lagi jalan ke mall, lihat ada perempuan cakep, ada lawan jenis yang cakep, kemudian kita tinggalkan pandangan itu, maka Allah kasih apa tadi? Halawah, rasa manis. Nah cuman yang umumnya begini orang, ketika lagi dalam kondisi rame-rame, jalan bareng-bareng, pakai koko, pakai sarung, pakai peci, kelihat perempuan, astagfirullah gitu. Lagi pakai koko, pakai peci, ame usap jalannya kan gitu kan. Lagi diri aja lah, minta nomor. Lagi diri minta nomor. Kenapa? Allah nggak lihat, guru nggak lihat gitu. Yang begini nih nggak bisa dapat halawah karena dia nengoknya, berpalingnya itu pura-pura. Dan bahkan sekarang lebih azim lagi, lebih dahsyat lagi. Itu perempuan yang buka aurat bukan di luar sekarang. Bukan di luar, dia udah masuk ke rumah kita. Udah masuk ke mana? Ke rumah kita. Udah masuk ke kantong kita. Itu handphone. Ya. Betul gak? Ya. Dulu zaman dulu orang kalau maksiat keluar dulu. Mau ngeliat yang mending keluar. Sekarang nggak perlu keluar, tinggal buka handphone tuh ya. Makanya luar biasa dahsyatnya tuh. Allahumma sallimna ya. Tuh. Ya kita kalau nge-scroll nggak sengaja ngelihat ya, namanya nggak sengaja gitu. Itu tapi tadi sahmun min sihami iblis. Walaupun sekalian set, udah kita scroll lagi. Yang penting jangan balik lagi gitu. Apaan tadi itu? Balik lagi. Kalau balik lagi kena udah gitu tuh. Ya kena panahnya iblis ya Zidan ya. Tuh kena panahnya iblis. Kalau sekali lewatin aja gitu nggak apa-apa. Ya, ini bukan hanya di scroll ulang, di follow. Insyaallah. Ahmad Jamroni ya tuh, cupang jam cupang ya. Oh cupang bagus juga nih gitu, di follow itu. Ya, pakaiin baju jang cupang aja. Itu cupang kapan tidur jang tuh. Cupang nggak tidur jamnya, kasihan banget yang punya tidur tuh. Jelas ya tuh. Nah ini pernah terjadi di zaman dulu ya.
Itu Buya Hamka cerita sewaktu-waktu saya lagi di luar negeri, ada perempuan masuk ke hotel menawarkan diri, saya tolak. Nggak ada murid saya, nggak ada istri saya, nggak ada yang kenal sama saya. Kalau saya terima bisa nggak? Bisa aja, orang nggak ada yang kenal. Bang Ijal ya, nggak ada yang kenal ya udah nggak apa-apa gitu. Habis itu kholas selesai kan gitu kan. Ini nggak ada yang kenal, nggak ditolak. Setelah beliau tolak, beliau cerita tuh, kata Buya Hamka, saya sholat, subhanallah, saya merasakan rasa manis yang begitu lezat di hati saya. Kenapa tadi? Bisa menolak tawaran maksiat. Itu hadiah dari Allah tuh. Makanya kenapa kita sholat kok nggak khusyuk? Karena di otak kita justru pengen maksiat. Ya. Orang yang sebelum sholat pengen maksiat terus sholat, maka nggak bakal merasakan khusyuk. Atau tadi ya, orang udah azam pengen maksiat, ya berniat maksiat, nggak bakal khusyuk. Atau di hatinya masih ada kepengenan maksiat, nggak bakal khusyuk. Kapan ketika khusyuk? Ketika hati kita sudah mantap untuk nggak maksiat ya. Mantepin hati, ya Allah, mudah-mudahan ini maksiat terakhir saya, insya Allah khusyuk gitu. Ya. Nah, jadi hadiah yang Allah kasih buat orang-orang yang meninggalkan maksiat, halawatul iman, rasa manisnya iman. Pernah nggak sih ngerasain manisnya iman? Kayak apa sih manisnya iman? Ya, ini saya gambarin begini. Kita ini kalau dengan perempuan, naksir banget sama perempuan. Ya, udah jatuh cinta lah, pokoknya tiap hari nyanyinya jatuh cinta mulu tuh. Terus kita nembak nih, diterima, gira nggak? Pernah ngerasain nggak? Nah, pernah ya, Bang Ijal ya, pernah ya, asik. Sallallahu Muhammad. Rasa girang itu, manis itu kurang lebih kita dapatkan di hati kita. Kayaknya tuh sholat enak, ya Allah nikmat ya gitu. Ya. Cuman tadi kembali lagi ya gitu, syaratnya ninggalin maksiat. Ya. Maka dikatakan wa nadhar ra'idul ma'asi. Ya, pandangan itu adalah penuntun, penunjuk orang untuk maksiat. Jadi gara-gara pandangan orang dituntun maksiat. Ra'idul ma'asi tuh ya. An-nadhar ra'idul ma'as. Orang umumnya kalau maksiat apa dulu sih sumbernya? Tangan gitu kan, enggak kan? Kita jalan nih, merem gitu di pasar misalnya, tangan kita nyentuh perempuan, ada syahwat gak sih? Enggak. Kenapa? Kita takut pas kita sentuh kok laki, ternyata laki gitu. Pas kita pegang lah, kok ternyata laki tuh. Makanya orang nggak ada syahwat sama yang bercadar. Kenapa? Karena tadi dia takut pas dibuka laki. Tapi kalau orang sudah melihat kecantikan seseorang, hati dari jauh udah timbul syahwat. Hati dari jauh. Jadi megang itu belum tentu syahwat, ya. Megang belum tentu syahwat. Karena khawatir ketika yang dipegang bukan yang dipengenin, ternyata laki. Ya. Dipegang badannya gempal banget, paha dipegangin ini, wah, pahanya ujang. Langsung isi astagfirullah. Asal ditarik tangan itu. Ya. Jadi mata ame tangan ame megang lebih dahsyat mana? Mata. Jangan. Jadi ada orang cuma ngelihat langsung keluar air mani loh. Ya. Ada orang cuma lihat perempuan nih, perempuan cakep, langsung keluar air mani. Ajib, luar biasa tuh. Ya. Yang ada itu ketuk kuping dah, ketuk kuping. Udah balik belum nih? Ya, ada orang teman saya cerita, dia naik apa namanya? Naik 75 tuh. 75 apa namanya? Metro Mini, ya Allah udah kelupaan sejak ada busway. Udah enggak ada Metro Mini sekarang ya. Itu dia naik kendaraan umum, sebelahnya perempuan, keluar air mani. Itu baru duduk doang gitu, ya Allah karim. Belum ngapa-ngapain itu. Lah bagaimana bininya, repot itu ya. Ada juga orang sama ngeliat perempuan keluar air mani. Nah itu. Jadi lebih dahsyat fitnah apa tuh? Mata itu ya. Ya. Jadi megang ame ngeliat lebih parah kan ngeliat. Makanya tadi an-nadhar ra'idul ma'as ya. Tuh. Orang nyolong kudu punya apa? Punya tangan atau punya mata? Punya mata. Kalau nggak punya mata, apa yang dicolong? Terus Ustaz, kalau dia nggak punya tangan, dia nyolong gimana? Ya bisa nyuruh teman kan gitu ya. Tuh, lambil lah barangnya, lambil lah. Ntar salang doa sama gue.
Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau nggak punya mata, apa yang dicolong? Dia nggak tahu ada orang punya duit kagak, kan kita nggak tahu. Ya. Sama kayak orang misalnya nih ngeliat postingan Ujang posting duit 1 koper, sudah dapat duit. Itu kan ngundang maling kan gitu ya. Ya ngundang maling. Orang temannya lihat, wah Ujang duit banyak banget, malam kita colong nih. Gara-gara apa tuh? Mata. Jadi lebih parah tuh yang namanya ya ujian mata. Wa baridu syahwat, dan pengantarnya syahwat, wal hawa, dan hawa nafsu. Tuh ya. Tapi juga tadi kembali lagi ya, jangan minta ya Allah mata saya maksiat mulu ya Allah, butain aja butain. Jangan ya. Mungkin kita saking frustasinya gitu, ujian kalah lagi gitu, ujian kalah lagi gitu. Jangan minta buta semel, tapi minta ya Allah sibukkan mata saya memandang yang halal tuh ya. Makanya nih anak begini nih majelis nih aman nih, insyaallah aman, nggak ada maksiat nih ya. Begini nih enak nih, nongkrong di majelis, habis selesai majelis nongkrong di majelis ya, ngerokok ngopi tuh, baru pulang udah ngantuk, baru pulang tidur. Coba kalau kita belum ngantuk udah pulang buka HP ya, video call aja Cia, salah sih, kamu cantik banget sih, ternyata Lucita Luna ternyata ya apa KW gitu. Nauzubillah. Kalau zaman sekarang jam kan suara bisa dihalus-halusin kan ya. Iya, namanya video call bisa pakai filter tuh ya tuh. Cakep jadinya laki-laki. Nauzubillah. Wa sababu alaqatil qalbi, dan sebabnya hati bisa kepincut, hati bisa keiket tuh pandangan ya. Ngelihat sekali udah langsung hati keingetan sampai rumah dedek ya tuh. Tadi siapa yang beli cilok tadi ya? Mukanya bening banget, masya Allah, kayak kaca. Besok dari ini cari di IG-nya siapa dia? Kayaknya namanya tadi Anissa dari Anissa. Faida tahaqqaqat taubatul abdi nadima ala mamado, kalau seandainya taubat seorang hamba sudah benar, maka pasti dia nyesel dengan apa yang dia udah kerjain. Tuh. Ya taubat tuh cirinya nyesel. Kalau belum nyesel belum taubat. Ya. Ini anak-anak muda nih yang masih SMP ya lagi kasmaran itu biasanya pas ya asik. Mencidek-cidek kan dah. Cidek-cidek. Nih gue nih yang ini nih. Ya, kok Ustadz tahu aja. Lah kan pernah ngelewatin gitu. Ya, beruntungnya kalian sudah ngaji. Beruntung udah ngaji. Ya. Kalau belum ngaji, nauzubillah, minimal ada remnya dah, walaupun agak belum. Ya. Ada yang nahan. Gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Apalagi zaman sekarang mau maksiat gampang, masya Allah ya. Gitu. Mau zina, modal 300.000 jadi. Ya. Aku tawa nih. Kayak ngerti aja. Kita doain selamat semua. Ya, makanya doain doa ya Allah ya Rabb ya. Gitu. Saya dulu semenjak SMP bahkan sampai nikah nggak pernah yang namanya nyobain minuman khamar, alhamdulillah. Padahal teman kita semuanya minum. Ketika ditanya, saya tanya orang tua saya, Pak Aris ini nongkrong dulu tiap hari, kadang-kadang ada orang minum, kau nggak pernah minum? Kata orang tua saya, abah doain tuh. Didoain tuh. Makanya saya doain dah, semoga yang hadir di sini jangan sampai nyoba-nyoba. Ingat ya, kuncinya satu, nyoba sekali, penasaran, besok ketagihan tuh. Ya. Apaan sih tuh gitu. Ya. Apaan sih tuh? Coba ini kita. Wow, besoknya ketagihan, nyari lagi, nauzubillah. Sepesan buat anak muda ya, jangan nih, nggak ada enak-enaknya itu. Nauzubillah min dzalik. Wa baka ala ma fata hatta yathura. Dan dia itu akan menangis. Nah, kalau nyesel cirinya nangis atas apa yang sudah luput daripada dirinya sampai bersih dirinya tuh. Ya. Makanya ciri orang nyesel nangis. Kalau ada orang minta maaf tapi nggak nangis, belum nyesel amat. Ya. Ada orang minjem motor kita gitu, atau enggak orang ngerusak barang kita yang kita sayang, atau orang nyakitin kita terus diminta maaf tapi nggak nangis, berarti belum nyesel amat ya. Karena cirinya nyesel adalah nangis. Orang datang ke rumah kita
langsung duduk nunduk langsung nangis gini, gua air mata, minjem duit. Nah itu berarti udah butuh banget, udah sampai nangis ya, air matanya nggak kebendung, kalah Jatiluhur tuh. Aduh, Jatiluhur udah nggak kebendung tuh, jatuh tuh air mata, berarti butuh banget. Berarti kalau ada orang datang ke rumah kita minjem duit nyengar-nyengir, berarti belum butuh banget. Iya, udah nangis tuh, ya Allah. Apalagi orang keker banget, badannya gede begini kan. Itu orang kan kalau badan keker kan kadang-kadang suka pamer tuh kan ya. Di mana musola? Sono. Ada otot. Kalau rumah Ustaz Faris mana? Di sono no. Sono juga. Itu udah begitu gedenya tuh, nangis. Berarti udah nyesel banget. Ya, kalau ada orang sih ada yang udah pokoknya gampang banget nangis kayak Fajar Set Boy tadi. dikit-dikit nangis itu namanya air mata buaya namanya ya. Jadi memang ada orang yang ya tadi datang ke rumah minjem duit nangis gitu, itu biasa itu. Berarti air mata apa tuh? Buaya tuh ya. Karena gampang banget nangis tuh dia. Malau wasabihi ainahu minad danasil ma'asi, karena sebab apa yang mengotori matanya daripada kotoran maksiat. Bima yajrihi min ainihi minad dumu, dengan apa yang mengalir daripada air matanya daripada air mata. Nah, ini cakep nih kalimatnya. Tathhirul ain muadzinun bi tathhiril qalb, tulis ya. Membersihkan atau mensucikan mata ya, itu mengisyaratkan bahwa sudah bersih dia punya hati. Jadi kalau orang bisa bersihin mata dengan menangis, secara otomatis dia sudah bersihin hatinya daripada ya, penyakitnya itu ya. Li'annal buka yudhin bin nadam wal asaf wa nuzu'un nafsi ila tauba wal inabah wal ikla' anil ma'asi wa adam istifragid dami minal ain wa baqutil kadumu fiha dalil ala adami tathhiril qalb. Nah, dan air mata kalau masih ada di mata menunjukkan bahwa dia belum bersihin hatinya ya. Jadi kalau kita jarang menangis, dalam sehari nggak ada momen kita untuk menangis, maka menunjukkan masih ada penyakit di hati kita ya. Belum ada penyesalan ya. Nah ini dikias. Nah dikias ini cakep nih. Kama anna ikhrajal khalat minal badan wa istifraghihi ba'da nadjihi bi isti'malil marid ad-dawa al-mustahil dalil ala sihati badanihi fil ghalib. Nah, itu seperti orang yang telah keluar cairan dari badannya. Ya. Keluarnya air mata dari matanya itu dianggap mensehatkan dia punya hati, sebagaimana orang sakit sudah mengeluarkan cairan dari badannya dianggap sehat. Contoh, orang badannya sakit, dibekam. Diapain? Dibekam. Dikeluarin darahnya. Tok keluar gede-gede banget tuh, kayak agar jelly drink tuh gitu. Nah keluarnya oki jelly drink tuh dari badan itu, darah kental, darah mati, menunjukkan badannya udah habis dibekam sehat gak? Sehat ya tuh. Dikerok keluar apa tuh? Angin, warnanya merah tuh ya. Sehat. Orang enek mual, pengen muntah, wah, enak gak habis muntah? Enak. Muntahnya enak gak? Enggak. Jadi keluarnya sesuatu dari dalam diri kita menunjukkan pertanda sehat. Keluar keringat, sehat. Keluar darah, sehat. Keluar kencing, sehat. Keluar muntah, sehat. Keluar air mata, sehat. Buang air besar, begitupun hati. Cirinya hati sudah agak bersih atau sudah dibersihkan adalahnya keluar air mata. Tuh ajib, masya Allah ya. Ini masya Allah ini ya. Tuh, jarang orang bahas nih ya. Jadi ada hubungan mata dengan hati, terkoneksi. Ente ngelihat orang keresep di hati nih, otomatis. Nggak perlu tekanin tombol kanan atas, nggak perlu tuh ya. Kan kalau lihat Instagram kan tekan tombol kanan atas baru kesep tuh ya story-nya. Ini nggak perlu, ngelihat langsung kesep. Lihat perempuan cakep, langsung merem. Masih ada di mana? Masih begitu deh. Merem masih ada. Ya Allah, bening banget. Udah mana ada kumis-kumisnya lagi. Insya Allah. Laki dong berarti. Tuh, ajib, masya Allah ya.
Maka kalau mau sehat badan kita, keluarkan semua, nggak boleh tahan. Ya, satu yang pertama, yang nggak boleh kita tahan apa yang pertama? Ya, kencing. Jangan nahan kencing. Kalau mau kencing, cuma tahu tempat ya, jangan ditaklim gitu. Lagi ngaji kencing, apa? Kata Ustaz tadi nggak boleh tahan, saya kencing di sini. Yang kedua, buang air besar, BAB itu, nggak boleh tahan itu. Ya. Ada orang BAB 3 hari sekali, macam-macam ya. Ada yang seminggu sekali. Bang Ija berapa kali Bang Ija sehari? BAB berapa kali? Pagi doang. Oh, pagi doang ada. Ada yang setiap waktu, masya Allah. Pagi, subuh, zuhur, isya, maghrib, subuh. Pokoknya saya mau sholat, pokoknya buang air gitu ya. Tuh. Waalaikumsalam. Ahlan, ya masya Allah. Oke, sehat. Masya Allah, satu lah ya, masya Allah. Ya, keluar tuh. Apa tadi? Kencing, terus BAB. Itu wajib keluar, nggak boleh nggak keluar ya. Ingat tuh, siklus manusia normal. Ada masuk, ada keluar. Harta begitu juga, ada masuk, ada. Harta yang masuk tapi nggak keluar, tandanya kagak tuh ya. Duit masuk tapi nggak ada keluarnya, tandanya nggak sehat ya. Mau dikit kayak yang penting keluar gitu. Yang ketiga yang nggak boleh tahan, ngantuk. Nggak boleh tahan tuh, tidur orang ngantuk ya. Ngantuk ngapa dulu mau tidur? Tahan, kalau di sini tahan. Kalau di majelis tahan ngantuk ya. Jangan mentang-mentang ngantuk gua diumbar. Wah, dimaaf segede-gedenya, jangan ya. Ya. Maksudnya gini, kalau emang udah nggak kuat, udah istirahat, jangan maksain. Tapi kalau emang giliran ngaji, sorenya siangnya tidur gitu. Emang giliran ngaji di main, ntar malam ngantuk. Dah ada guru maaf nggak datang, ngantuk banget. Ya lagu lama kaset kusut. Yang ketiga, yang keempat, apa ya yang nggak bertahan? Apa tadi? Kencing, buang air besar, ngantuk, darah. Nah darah jangan ditahan tuh ya. Tiap bulan bekam kalau bisa tuh ya. Yang muda nih. Ya, yang ngeri yang kurus satu lah ya, bekam ya. Pas ditosok bertak. Itu langsung buang. Kagak ada daging ini orang nih. Jarumnya. Bertak. Tuh darah tuh, keluarin darah ya. Kalau yang perempuan kan sudah apa tuh perempuan? Udah head, yang laki head gak? Pasca head gak? Keluarin darah tuh ya. Subhanallah tuh ya. Padahal unik kan ya. Jadi kita tuh mau sehat, kudu menyakiti diri sendiri itu. Kan sakit ya bekam belakang tuh. Paling enggak geli dah ya, kalau hasilnya geli nih. Tuh. Pasti suntik keluar apa tuh? Darah. Memang begitu siklus kehidupan begitu. Ya. Jadi kalau mau sehat ada yang masuk, ada yang keluar tuh ya. Yang ke-5. Yang nggak boleh tahan adalah ya kentut. Nah ya kentut jangan ditahan, kentut ya tuh. Kan kentut. Nah gimana tipsnya? Nah kita lagi ngaji guru nih, lagi ngaji pengen kentut, apakah ditahan apa enggak? Jangan tahan, izin keluar tuh. Ngapain? Mau rapiin sendal gitu. Pas rapiin but, nah gitu. Nah itu ya, itu sesuatu yang termasuk air mata tadi gitu. Kalau udah mau keluarin aja, nggak usah ditahan-tahan ya gitu. Nah, ya. Nah jadi tadi ya, dikias ame ya, Syekh bin Ajibah ya, kalau air mata sudah mengalir tanda hati terbersihkan, tersucikan. Ya. Fakadzalika istifragud dama, begitupun menghabiskan air mata, ngosongin air mata, ngalirin air mata, itu mu'dzinun bisolahil hal, yang menunjukkan akan tanda hati kita baik tuh ya. Orang kalau nggak bisa nangis itu kode hatinya lagi nggak sehat ya. Kalau bisa dibilang kapalan ya, hatinya apa ya? Kapalan, udah nggak berasa tuh. Mau dikasih motivasi kek, mau diruqyah kek, mau dikasih ceramah, udah nggak nempan kapalan. Nauzubillah min zalik. Tapi Allah punya 1001 cara biar orang nangis. Allah punya. Dikasihlah musibah tuh ya. Ntar yang dicintainya ninggalin dia lah, atau nyakitin dia, nangis gak? Nangis tuh ya. Wa taubah menunjukkan juga tadi apa?
akan taubatnya seorang hamba tuh ya. Jadi ciri tobat nyesel, ciri nyesel nangis itu ya. Wal khalas minat tabi'ati dzunub wal ma'as, dan juga telah terbebaskan daripada segala tabiat dosa atau kebiasaan dosa dan maksiat ya. Tiap hari nih, makanya nih kalau bisa tiap hari nangis ya. Bisa nggak kira-kira? Pasti bisa nangis tiap hari. Hah? Bisa aja ya. Yang penting ada waktu kosong. Kenapa? Kita kalau sama teman malu nangis. Lu ngapain nangis lu gitu? Toto nangis. Ngapain lu nangis lu? Lagi duduk gitu. Habis baca WA. WA-nya kita sampai sini saja. Iya salah. Memang perempuan tuh PSBB. Perempuan selalu bikin bodoh. Iya. Bye Pasha boy. Iya Pasha boy. Ya jelas ya. Nangis setiap hari kalau bisa. Gimana cara nangis? Cari tempat kosong, gelar sajadah, baca wirid. Guru, saya nggak bisa nangis juga. Nah, apa yang bisa bikin ente nangis? Ente setel lagu I'tiraf dah tuh. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Tuh. Banyak orang testimoni nggak ngerti artinya, nggak paham maknanya, nangis, ya, nangis, ya. Tuh, nah ada sedih nih tuh. Jangan dah kasihan kalau anda sedih nggak ngaji bubar sih. Aneh kalau nangis tuh nggak bisa ditahan aneh. Aneh pernah satu ketika lagi ngaji nangis aneh. Wallahu alam tutup baru mulai. Makanya kalau aneh lagi ngajar aneh usahain sebisa mungkin tuh, kalaupun nangis di ujung aja dah. Karena habis itu tuh pasti tuh ya. Emang ada orang yang kuat, ambil ngomong ambil nangis bisa, kalau kita nggak bisa ya. Nah, jelas tadi kalau kita nggak bisa nangis, tangisin lah. Gimana kek nyetel apa lagu apa yang antum bisa nangis ya. Oh, lagu tadi itu kan ilahilas apaan aja, atau nggak sisa azab kubur gitu kan, live nonton bareng kan gitu. Wah, karena itu kan yang wah tolong nangis gitu, macam-macam orang nangis gitu. Atau enggak pajang foto mantan gitu, astagfirullah. Dedek tuh salah. Cinta tak selama indah dedek, ya salah. Tapi kan saya butuh dihargai, ya salah. Dedek sad boy. Intinya kalau nggak bisa nangis, tangisin, tuh ya. Oh, udah nangis aja tuh suaranya tuh. Subhanallah. Daya intinya ya kita kudu nangis, karena nangis bisa ngebersihin hati. Karena apa yang keluar dari badan kita semua menunjukkan bahwa badan kita sehat ya. Itu mudah-mudahan Allah jadikan kita punya hati-hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang selamat, mata kita mata yang mudah menangis karena Allah, mata yang merindukan mandang wajah Rasulullah, mata yang dijaga dari yang haram, dan Allah jadikan kita semua orang yang selamat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا